Pendidikan di Indonesia telah melalui perjalanan panjang hingga sampai pada saat sekarang ini. Lantas, bagaimanakah perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan? Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten, tetapi hanya mendidik calon pegawai. Kemudian, pada tahun yang sama, lahir sekolah Bumi Putra dan hanya mempunyai 3 kelas. Sebelum kemerdekaan, pendidikan di Indonesia masih sangat kurang dan terbelakang. Indonesia hanya dipandang sebagai objek perdagangan selama masa penjajahan. Kemudian, terdapat instruksi untuk mengajarkan kepada rakyat membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja guna membantu jalannya perusahaan Belanda. Ki Hajar Dewantara memiliki cita-cita yang sangat mulia. Beliau menghendaki perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru tadi merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik gerakan transformasi, di mana Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh nasionalis yang memperjuangkan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1922, didirikan Taman Siswa Yogyakarta yang merupakan sebuah perguruan. Istilah perguruan ini sengaja dipakai untuk membedakannya dari kata sekolah yang pada masa itu merupakan pabrik yang tak berjiwa, di mana sekolah hanya menghasilkan orang-orang yang pintar tetapi tidak memiliki karakter sebagai bangsa Indonesia. Pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pendidikan di Indonesia semakin berkembang. Pendidikan di Indonesia berlandaskan pada Pancasila yang merupakan falsafah negara yang bersifat patriotisme. Indonesia mulai meninggalkan gaya pendidikan yang dibawa Belanda dengan memunculkan ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri. Pendidikan dan pengajaran mulai disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Ki Hajar Dewantara menuturkan bahwa pendidikan harus diberi dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Pembelajaran dilakukan dengan memasukkan unsur budaya di dalamnya sebagai bentuk warisan kepada setiap generasi bangsa. Abad 21. Pada abad 21, pendidikan di Indonesia berfokus pada pendidikan karakter, melatih kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas, serta kolaborasi atau kerjasama. Pada abad ini juga sudah menggunakan berbagai teknologi digital dalam dunia pendidikan sehingga pendidikan di Indonesia pun semakin berkembang.